rumah saya memiliki desain yang sangat unik. Well, saya menyebutnya unik, tapi saya yakin banyak orang akan menyebutnya aneh. Dan sebenarnya, mereka memang begitu. Sebagian besar teman yang pernah saya jamu semua mengatakan begitu. Bahkan beberapa gadis yang saya bawa diam-diam saat orang tua saya tidak ada. Sebanyak apapun saya ingin memudahkan diri sendiri dengan menempelkan banyak foto rumah, saya rasa orang tua saya tidak akan menyukainya. Jadi, sebagai gantinya, saya akan menceritakan detail pentingnya. Berkaitan dengan cerita ini, sebenarnya hanya ada satu hal yang perlu Anda ketahui. Anda tahu kan, kebanyakan rumah punya teras atau jalan setapak menuju pintu depan, dan biasanya ada semacam atap di atas pintu, mungkin disebut kanopi pintu. Nah, rumah saya punya lorong tertutup yang harus dilewati sebelum masuk ke bagian dalam rumah. Bayangkan pintu depan rumah Anda, bagian rumah di kedua sisi, lalu dorong pintu depan ke dalam rumah, begitu saja. Ini pada dasarnya seperti berjalan di antara dua bagian rumah tanpa benar-benar masuk ke dalamnya. Intinya, kamar tidur saya berada di lantai pertama, tepat di samping lorong luar yang mengarah ke pintu depan. Jika saya berdiri dan melihat ke jendela di samping tempat tidur saya sebenarnya bisa melihat siapapun yang berdiri di depan pintu, tapi mereka akan membelakangi saya. Semoga deskripsi ini jelas. Saya mengembangkan kebiasaan sejak usia sangat muda untuk mengintip melalui jendela itu setiap kali kurir atau tamu menekan bel pintu. Rasanya seperti memiliki kamera tersembunyi kecil yang bisa saya gunakan untuk memeriksa siapa yang ada di sana sebelum keluar ke depan pintu. Apa yang akan saya ceritakan terjadi beberapa bulan lalu, tepat di awal musim panas. Orang tua saya sedang keluar kota selama seminggu, jadi saya memutuskan untuk memanfaatkan situasi dan membiarkan pacar saya, Anna, menginap selama beberapa hari. Biasanya, orang tua saya yang ketat dan tradisional akan sangat menentang hal seperti itu, tapi apa yang tidak mereka ketahui tidak akan menyakiti mereka. Lagi pula, mereka sudah bertemu Anna berkali-kali, jadi bukan seperti saya membawa orang asing yang tidak diinginkan ke rumah kami. Malam pertama relatif tenang, hanya malam film santai dengan camilan dan beberapa gelas anggur. Kami tidur pada jam yang wajar dan berenang di kolam renang keesokan paginya. Saya bukan tipe orang yang suka pesta, dan Anna pun begitu. Jadi, kami lebih dari senang hanya menghabiskan waktu bersama, bersantai, bermain game, dan menonton TV. Malam kedua lah saat semuanya terjadi. Mungkin sekitar tengah malam. Kami sedang berbisik-bisik di kegelapan, siap untuk tidur, ketika aku mendengar sesuatu dari luar. Suaranya seperti jeritan atau sesuatu yang ditarik. Aku membisikkan Anna dan mendengarkan, mencoba memahami apa yang aku dengar. Suaranya sepertinya berasal dari jalan masuk, yang berada di samping rumah. Itu membuatku khawatir karena artinya suara itu berasal dari sangat dekat dengan rumah itu sendiri. Aku mendengarkan sebentar lagi dan menyadari bahwa itu adalah suara salah satu tempat sampah ayahku yang dipindahkan. Dia kadang-kadang menyimpannya di depan garasi, dan aku cukup yakin telah melihat beberapa di antaranya di sana tadi siang. Pikiran pertamaku adalah dia belum sepenuhnya mengosongkannya, dan mungkin ada hewan yang mengorek-ngorek mencari sisa makanan atau sesuatu. Tetap saja, apakah itu hewan atau bukan, mendengar benda-benda bergerak di jalan masuk rumah terasa menyeramkan, terutama saat Anda sendirian di rumah dan terlalu gelap untuk melihat apapun. Saya menyuruh Anna untuk tetap di tempatnya, sambil mengatakan bahwa saya akan pergi mengusir rakun atau hewan lain yang sedang mengobrak-abrik sampah. Lalu saya dengan tenang keluar dari kamar dan menuju pintu depan. Aku menyalakan saklar lampu luar, tapi lampu-lampu itu tidak cukup menerangi halaman depan untuk melihat apapun, hanya halaman depan dan teras. Jadi, dengan enggan, aku membuka pintu dan berjalan keluar, berharap kehadiranku cukup untuk mengusir apapun yang ada di luar sana. Aku berdiri di teras selama beberapa detik, menunggu mendengar suara berlarian atau melihat seekor hewan berlari melintasi halaman, tapi tidak ada yang terjadi. Bahkan suara tong sampah pun sudah berhenti. Aku berpikir ada kemungkinan kecil bahwa apapun yang ada di sana sudah pergi, tapi aku menyimpulkan itu tidak mungkin karena aku sudah mengamati dan mendengarkan sepanjang waktu. Jadi, dengan lebih enggan lagi, aku menyalakan lampu senter di ponselku dan mulai berjalan turun tangga depan menuju jalan masuk. Saat mendekati, saya menyadari bahwa salah satu tempat sampah memang telah dirusak. Dua di antaranya berada di dekat pintu garasi, tetapi salah satunya terbalik sepenuhnya dengan isinya berserakan di sepanjang jalan masuk. Saya mengeluh, tahu bahwa saya harus membersihkan kekacauan itu. Saya harus mention bahwa saya tidak melihat apapun di sana bahkan setelah mendekati. Jadi saya menduga hewan itu sudah pergi tanpa saya sadari. Hanya untuk memastikan, saya menyinari senter ke sekitar tempat sampah, tetapi masih tidak ada apa-apa di sana. Jadi,
itu mengonfirmasi hal itu. Tanpa banyak berpikir lagi, saya mulai memungut barang-barang dari jalan masuk dan melemparkannya kembali ke tempat sampah. Setelah selesai dengan itu, aku kembali ke dalam rumah, membuka pintu garasi, memindahkan tempat sampah ke dalam, dan menguncinya. Aku tidak ingin mengambil risiko ada sesuatu yang kembali nanti dan membangunkanku. Kemudian, aku kembali ke tempat tidur. Anna masih terjaga, tapi hampir tertidur. Aku bisa merasakan dia hampir tertidur, jadi aku mencium keningnya dengan lembut dan mencoba merasa nyaman di sisi tempat tidurku tanpa mengganggunya terlalu banyak. Saya berada dalam fase antara sadar dan tidak sadar, di mana Anda setengah bermimpi, tapi bisa menarik diri dari mimpi itu jika Anda berkonsentrasi. Dan saat itulah saya mendengar sesuatu. Suara ketukan lembut seperti logam menabrak kaca. Aku yakin itu bagian dari mimpi setengah sadar yang sedang aku alami. Tapi ada sesuatu tentang suara itu yang sedikit mengganggu. Jadi, daripada menyerah pada kelelahan dan tertidur, aku membuka mata dan melihat sekeliling ruangan. Benar saja, suara ketukan itu tidak berhenti. Aku membeku. Itu bukan berasal dari kepalaku. Itu datang dari suatu tempat di dalam ruangan. Aku tidak bergerak sedikit pun. Aku hanya mendengarkan, mencoba menentukan tepatnya dari mana suara itu berasal, atau bahkan apa itu. Setelah beberapa detik, aku menyadari bahwa suara itu sama sekali tidak berasal dari dalam ruangan, meskipun terdengar begitu jelas. Itu hanya bisa berarti satu hal. Suara itu berasal dari tepat di luar jendelaku. Aku memaksa diri bangun dari tempat tidur, berdiri perlahan, dan mengintip di balik tirai jendela kamar tidurku. Dalam cahaya minim dari luar, aku bisa melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu dengan punggung menghadapku. Itu sangat menakutkan. Aku menatap sebentar lagi dan menyadari mereka sedang mengetuk kaca berulang kali, seolah-olah menunggu seseorang membuka pintu. Tapi itu gila. Sudah lewat tengah malam dan tidak ada lampu rumah yang menyala. Aku mencoba melihat detail lebih jelas tentang orang itu, tapi tanpa cahaya yang cukup, aku tidak bisa melihat apapun yang mencolok. Saat aku berdiri di sana menatap mereka, aku menyadari mereka mulai berbalik. Tanpa berpikir, aku menunduk di bawah cahaya tepat waktu, dan jantungku mulai berdebar kencang. Aku pasti berlutut di belakang jendela selama 1 menit penuh, takut mereka melihatku. Aku tidak ingin melihat lagi, tapi aku harus. Dengan napas dalam, aku mengumpulkan keberanian untuk melihat lagi keluar jendela. Perlahan, aku berdiri kembali, menarik tirai, dan langsung menyesalinya. Di sana, hanya 2 langkah dari kaca, ada wajah yang menatap balik padaku. Aku berteriak dan mundur dari jendela, menarik tirai kembali. Meskipun kami hanya berhadapan sekejap, aku bisa melihat bahwa itu adalah seorang pria dengan kulit yang keriput, seperti wajah seseorang yang meleleh. Saat aku terjatuh ke tempat tidur, masih berteriak tak terkendali, dan aku terbangun. Aku berteriak bahwa ada seseorang di luar, lalu memastikan pintu kamar tidurku terkunci sebelum mengambil telepon dan menelepon polisi. Polisi datang sekitar 10 menit kemudian. Anna dan aku tetap terkunci di dalam kamarku sepanjang waktu. Aku benar-benar ingin berlari ke pintu depan untuk melihat kemana orang aneh itu pergi, tapi Anna memegang erat lengan aku dan tidak membiarkan aku pergi. Ketika polisi akhirnya tiba, aku membiarkan mereka masuk dan menceritakan semua yang aku lihat. Mereka melakukan pemeriksaan cepat di rumah dan dengan bantuanku, kami memastikan tidak ada tanda-tanda paksa masuk dan seluruh rumah terkunci rapat. Hal itu membuat saya tenang, tapi tetap tidak menjelaskan mengapa pria itu berkeliaran di sekitar rumah saya dan kemana dia pergi. Akhirnya, setelah memeriksa perimeter dengan senter dan mengutak-atik halaman, mereka memberitahu kami bahwa mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. Salah satu dari mereka menyuruh saya menelepon kembali jika melihat pria itu lagi, lalu mereka pergi. Sisanya minggu itu berlalu tanpa insiden. Saya akhirnya memberitahu orang tua saya, yang mengejutkan saya, mereka tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Kami tidak tinggal di lingkungan yang berbahaya, jadi saya terkejut mereka begitu santai tentang hal itu. Namun, jujur saja, reaksi mereka membuat saya merasa sedikit berlebihan. Maksudku, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang tunawisma mengendap-endap di sekitar rumahnya? Semakin aku memikirkannya, semakin aku menyadari bahwa aku sedang membuat masalah dari hal yang tidak penting. Tapi jika itu benar, aku mungkin tidak akan menulis ini. Alasan aku menulis ini sekarang adalah karena dalam beberapa malam terakhir, aku terbangun secara acak di tengah malam karena suara-suara aneh yang datang dari luar jendela kamarku. Bukan suara tong sampah yang bergerak seperti yang saya dengar sebelumnya, tapi suara yang berbeda.
Saya memberitahu ayah saya tentang hal itu, dan dia berencana memasang kamera keamanan di sekitar perimeter rumah kita. Tapi tetap saja, saya tidak bisa menahan perasaan bahwa pria itu datang ke rumah saya bukan kejadian sekali saja. Jika ada hal lain yang terjadi, saya pasti akan mengirimkan laporan lanjutan.